Amin. Shalom, silakan duduk semua. Minal aidin wal faizin. Masih dalam suasana itu, kita mohon maaf lahir dan batin kalau ada yang aneh-aneh yang saya pernah bilang dari mimbar. Saya minta maaf. Sebenarnya nggak ada yang aneh sih, cuman kadang suka lebay aja saya bagiinnya. Kadang suka kebawa emosi sendiri. Paling sulit jadi hamba Tuhan ketika dalam minggu itu kita lagi ngalamin sesuatu yang mungkin sebenarnya bukan konsumsi publik, tapi kadang keterbukaan membawa seorang hamba Tuhan untuk kadang suka curcol, saudara, curhat colongan di mimbar. Jadi kalau ada curcol saya yang kayaknya nggak nyambung sama yang saya bagiin, saya mohon maaf. Hari ini kita akan mulai masih dalam seri Mighty Warrior, dalam seri besar yang saya yakin Tuhan lagi bikin bagi gereja kita. Masih di tema Beyond Borders, ulang tahun kita yang ke-11 tahun ini, dan setelah Repent Evangelist Yunus kita belajar tentang kita harus melampaui, Tuhan mau membawa kita beyond borders, dari borders yang pertama yaitu kebencian atau kepahitan. Yunus benci banget sama orang-orang di Niniwe, saudara, sampai dia gak menghendaki pertobatan mereka. Tapi Tuhan mau kita melampaui itu, karena borders pertama yaitu tentang kepahitan. Dan di seri ini yang kedua, borders kedua, yaitu batasan kedua yang biasanya kita miliki dalam hidup adalah ketakutan. Nah, ketakutan dan kekhawatiran itu satu paket, dan setelah sampai ke bagian ketiga dari Mighty Warriors, di kisah seorang yang bernama Gideon, seorang hakim yang bernama Gideon. Orang yang diangkat hakim padahal sangat-sangat pengecut, saudara. Kita tahu dua bagian pertama dari seri kita ini judulnya Consequence dan juga Cowardice. Consequence itu adalah konsekuensi akibat dari kita meninggalkan Tuhan, yaitu Israel dalam masa penjajahan 7 tahun oleh bangsa Midian. Belum bangsa-bangsa yang lain yang selalu datang untuk ambil hasil tanah mereka. Mereka jadi sangat melarat, kita belajar. Dan minggu lalu kita belajar tentang keadaan sangat melarat atau trauma-trauma dalam hidup, hal-hal yang membuat kita trauma, hal-hal buruk yang pernah diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, seringkali membuat kita jadi bertumbuh jadi seorang penakut. Penakut yang gini, yang secara fisik mungkin kelihatannya kuat, berani, kasar, keras, tapi sebenarnya penakut. Penakut itu kelihatan dari mana? Ketika ada tanggung jawab yang mesti diambil, dia biasanya mundur. Itu artinya tandanya penakut. Mau sekuat apapun dia, sekeras apapun orang yang kayaknya tough, tapi kalau ada tanggung jawab dia lari, itu sebenarnya dia penakut. Kelihatannya di situ baru biasanya. Ada tanggung jawab, ada tantangan, dia langsung mundur, langsung berusaha menghindar, langsung kasih orang lain aja yang gitu-gitu. Oke, hari ini bicara judulnya Strongholds, artinya hal-hal dalam hidup ini yang membuat kita gak bisa maju. Ini border salah satu yang terberat karena kita harus jujur ngelihat latar belakang kita sepanjang hidup. Ada hal-hal yang membuat kita tertahan untuk dari percaya sama janjinya Tuhan. Ingat minggu lalu kita bahas di Hakim-Hakim 6, kita mulai ayat 12 hari ini. 12 adalah ayat terakhir yang kita kemarin bahas, dan saya akan selalu mulai dari ayat terakhir yang kita baca di bagian sebelumnya. Ayat yang sangat indah dengan janji yang luar biasa. Hakim-Hakim 6 ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Ini ayat yang saya yakin membuat kita, firman-Mu yang jadikanku kuat di dalam-Mu. Ini ayat yang bikin kita jadi berani. Ketika di pemandangan Tuhan ternyata kita itu mighty warriors di pemandangan Dia, walaupun dalam kenyataannya Gideon lagi ngumpet. Walaupun dalam keadaan kita lagi terpuruk, lagi jadi pengecut untuk lari dari semua tanggung jawab hidup, tapi di mata Tuhan, kita mighty warriors, Tuhan menyatakan dirinya dan kasih tahu siapa kita. Tapi lihat jawaban Gideon ayat 13, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. The first stronghold. The first stronghold, boleh dimunculin slide saya aja. Adalah ini, saudara, kata-kata itu. Jika benar. Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami?
Stronghold pertama, satu tembok yang kita bangun sendiri, yang membatasi ruang gerak kita sejujurnya. Karena kita takut, karena udah terlalu banyak kejadian yang bikin kita trauma, kita biasa bikin tembok-tembok sendiri. Kita bikin pagar setinggi-tingginya. Minggu lalu saya bahas betapa Mei 98 merubah wajah Jakarta. Bahkan seluruh bagian Indonesia pagar jadi tambah tinggi. Rumah yang tadinya rumah jadi kayak penjara. Dengan high facility, kayak penjara kelas 1 yang ngelindungin banyak orang. Jadi kayak lucu. Bukan lucu sebenarnya, cukup ironis karena ketakutan membuat kita jadi kayak kita di penjara, kayak kita tinggal di penjara. Bagus ya penjara, bukan deh rumah, tapi kok kayak penjara ya. Tinggi banget pagernya, ada kawat berduri, mungkin ada listrik, ada macam-macam, ada berapa pagar. Lihat, kita berusaha melindungi diri kita, tapi di pemandangan orang lain kita akan terlihat seperti di penjara dalam rumah kita sendiri. Ketakutan seringkali membuat kita jadi orang-orang yang kayak gitu. Orang-orang yang malas bersentuhan dengan orang lain, jadi ke gerejanya pakai sistem jelangkung, saudara. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Terus datang ke gereja duduk sendiri, nyanyi sendiri, karaoke 20.000 lah ya kan, beberapa lagu favoritnya. Kalau kebetulan WL-nya lagi peka, lagu-lagunya saya banget gitu, ya kan, ngasih kolektornya lebih gede. Kalau nggak peka kasih yang seadanya aja. Kayak karaoke gitu sendirian, nyanyi, duduk sendiri, pulang sendiri, terus sampai mati sendiri. Sedih banget, padahal gereja harusnya komunitas, bukan cuma tempat di mana kita datang untuk hanya sekedarnya. Firman Tuhan yang sangat indah terhalang dari satu ini saudara mesti perhatiin, ini akan sangat sensitif, tapi saya selalu berusaha berani untuk bilang ini. Yang pertama adalah bad theology. Ini our first stronghold adalah teologi yang buruk. Lihat, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Salah satu adalah yang paling jahat dari bad theology, teologi yang buruk, namanya teologi kemakmuran. Sangat buruk efeknya, karena semua orang akan berpikir kalau gue gak kaya, Tuhan gak menyertai gue. Kalau gue gak kaya berarti ada dosa, kalau gue gak kaya berarti Tuhan gak sayang sama gue. Kalau emang benar Tuhan sayang sama gue, kenapa gue masih terpuruk dalam ekonomi, kenapa gue masih sakit. Teologi-teologi itu yang berpikir bahwa kita mesti kaya dan sehat baru artinya Tuhan berserta kita dan Dia mengasihi kita. That's such a bad theology, karena akan membuat orang melayani Tuhan dengan mental, saya akan pinjam kata-kata yang saya buat sendiri, namanya mental anjing laut, saudara. Jadi kalau dikasih ikan dia salto dong, nanti dikasih ikan nih. Taat dong, perpuluhan dong, nanti dikasih berkat nih, ker, kayak gitu. Jadi baru mau taat, baru mau pelayanan kalau ada sesuatu. Saya bilangnya Kristen anjing laut. Dan orang-orang kayak gini, walaupun mengabdi puluhan tahun, dia akan sampai kepada kenyataan bahwa gini, dia akan kecewa. Karena gini, sejatinya Tuhan gak pernah memberikan semua yang kita mau, dia gak berhutang untuk itu. Orang tua baik mana yang selalu memberikan anaknya apa yang dia mau, itu orang tua jahat justru. Karena kemauan anak biasanya aneh-aneh. Orang tua yang baik akan selalu berusaha menyediakan yang mereka butuhkan. Yang anaknya butuhkan, bukan yang anaknya inginkan. Dia akan membesarkan monster-monster. Dan kenyataan hidup yang paling pahit adalah apa? Enggak semua yang kita mau bakal kita dapetin dalam hidup. Sooner or later, that truth will slap us in our faces. Kebenaran itu akan menampar kita di wajah kita, dan kalau kita punya mental ini, kita melayani Tuhan, kita akan kepahitan sama Tuhan. Dan orang kalau udah kepahitan susah, Alkitab udah bilang. Orang kalau udah kepahitan tuh sulit ditariknya untuk benar-benar balik lagi, untuk mencintai Tuhan, jatuh cinta lagi. Bagus kalau ada momen itu. Puluhan tahun saya melayani, saya setia. Mana? Ini kata-katanya. Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Bad theology. Teologi buruk yang akan menghasilkan. Sebenarnya gini, kadang beberapa hamba Tuhan motivasinya murni, saya lihat berusaha menghibur jemaat yang lagi dalam pergumulan. Semua kita dalam pergumulan, mau kaya atau miskin semuanya dalam pergumulan. Mau sehat atau sakit, semua orang punya pergumulan. Tapi caranya bukan dengan cara menghibur, dengan cara berbohong. Alkitab nggak bilang penderitaan Yesus biar kita nggak menderita. Enggak. Walaupun Yesus sudah menderita, hidup kita juga akan punya penderitaannya sendiri. Akan ada salib yang harus kita pikul. Kenyataan itu. Kalau bicara tentang penderitaan, saya punya segala macam ayat dari setiap kitab di Perjanjian Baru.
tentang fakta bahwa ikut Yesus bukan artinya gak menderita, salah. Orang yang beribadah kepada Kristus akan menderita aniaya, itu Paulus. Paulus bukan cuma ngomong, Paulus ngalamin. Dan Paulus pernah ambil bagian dalam penderitaan orang Kristen mula-mula ketika dia menganiaya mereka. Dan Paulus tahu kalau gue dulu nganiaya orang Kristen, sekarang gue jadi Kristen, pasti gue dianiaya. Saudara mesti ingat Kristus menderita bukan biar kita gak menderita. Tapi biar di dalam penderitaan kita menjadi seperti Kristus. Jadi gak pernah tuh ada janji bahwa semua akan baik-baik saja. Gak ada. Kalau kita punya pikiran kayak tadi bad theology, kita akan sering kecewa sama Tuhan. Ketika hal-hal yang buruk yang kayak gini terjadi, bayangin. Dia ngomong ini, jika Tuhan menyertai kami. Ini jelas the first stronghold yang dia punya. Janji yang indah dari Tuhan, mental karena dia punya pandangan yang buruk. Pandangan yang salah. Pandangan yang kerdil tentang Tuhan. Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Jujur ini membuat semua firman seindah apapun, sepowerful apapun langsung dibuang jauh-jauh. Ah, Tuanku, masa iya? Dan dia punya teologi yang mana? Teologi yang cuma tahu teorinya doang. Dia gak pernah ngalamin Tuhan tapi tahu banyak hal tentang kesaksian orang lain. Dengerin saudara, berdoa biar kita punya kesaksian kita sendiri. Oh iya. Biar kita bukan cuma denger apa yang Tuhan lakukan dulu. Ya. Di mana segala perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami. Kepada kami ketika dia bilang dia dulu keluarin kita. Dari perbudakan di Mesir, belah laut. Tapi itu ceritaan zaman dulu sih. Terletak di buku kuno ini beberapa orang anggap dirinya Kristen masa kini sehingga Alkitab udah kuno jadi gak perlu dibaca. The first stronghold yang menghalangi kita bahkan dari mendengar firman yang paling indah yang pernah jatuh di kuping saya. Di dalam kepengecutan saya, dalam keterpurukan saya, dalam persembunyian saya, Tuhan menampakkan dirinya dan dia bilang, God is with you, almighty warrior. Kenyataan bahwa dalam penderitaan Tuhan gak pernah tinggalin kita. Iman bukan yakin bahwa badai pasti berlalu, tapi yakin dan percaya bahwa di tengah badai Tuhan gak pernah tinggalin kita. Itu iman. Yang pertama bukan iman, yang pertama ngarep. Iman sama pengharapan dua hal yang lain. Iman adalah dasar kita berharap. Dasar kita berharap apa? Bahwa Tuhan yang gak pernah tinggalin kita dan dia pegang janjinya. Itu dasar kita berharap, tapi dia gak pernah berjanji bahwa ikut dia akan kaya dan sehat. Gak ada janji itu di Alkitab. Gak pernah ada janji itu. Kalau ada cuma satu ayat, cuma beberapa ayat yang kalau dirangkum jadi cuma brosur A4. Tapi Alkitab kita satu buku tebal. Iman sebuah perjalanan bukan kumpulan dari quotes-quotes. Kumpulan dari kata-kata mutiara yang kita suka, enggak iman perjalanan. Alkitab mesti dibaca secara keseluruhan. Iman bukan cuma mesti dipelajari, tapi dialamin sendiri. Kita mesti punya kesaksian kita sendiri. Dia gak punya, dia bilang mana? Mana Tuhan yang itu yang diceritain sama orang tua gue? Bingung mau mulai dari mana? Hamba Tuhan yang saya hormati dan saya minta untuk memberkati pernikahan kami 6 tahun yang lalu. Dr. Erastus Sabdono sampai nulis sesuatu yang kayaknya overstatement tapi ini menarik. Dia bilang menemukan kekristenan yang hilang. Because it is lost. Hilang dalam semua wealth and health, prosperity theology, kekristenan hilang sama sekali. Menghasilkan orang-orang ngarep, bukan yang punya iman tapi orang-orang yang ngarep. Yang akhirnya jadi kecewa karena semua yang diharapkan gak nyambung. Sama yang dia dengar dari kesaksian orang. Dengerin, saya berdoa lebih kurang pendeta khotbahin kesaksiannya sendiri dan mulai khotbahin Alkitab. Karena kesaksian itu bagus. Tapi kalau isi khotbah cuma kesaksian doang itu gak bagus karena sekali lagi hidup ini petualangan. Petualangan kita akan lain dengan petualangan orang lain. Tapi Tuhan yang berserta kita sama. Kenapa kita mesti khotbahin Alkitab? Karena firman Tuhan yang gak pernah berubah. Petualangan beda-beda.
Oh iya, jadi gak bisa dipatokin saudara. Gak bisa. Kesaksian bagus untuk menguatkan iman kita, meyakinkan bahwa Tuhan gak pernah tinggalin kita. Tapi gak bisa jadi patokan bahwa ikut Tuhan bakal jadi kayak pendeta yang itu. Kalau ada satu orang yang bisa kepahitan, saya percaya namanya Yohanes Pembaptis. Kalau pakai teologi yang tadi saya bilang prosperity teologi, dia udah melayani Tuhan dari lahir. Dia dipenuhi Roh Kudus dari dalam perut ibunya. Sepanjang hidup dia berikan seluruh hidupnya diabdikan, gak nyari perempuan, kasarnya gak nyari jodoh. Dia gak pedulin itu, yang dia pedulin cuma khotbahin satu bertobat atau binasa dan baptis orang di pinggir kali. Kalau dia punya pandangan tentang prosperity teologi, kalau iman itu yang dia punya, iman yang disebut yang ngarep tadi, dia akan berharap gini, saya udah setia dari muda, oke? Dan dia berakhir di penjara, saudara-saudara mesti ngerti. Ada the darkest time of his soul adalah di dalam penjara ketika dia bilang sama murid-muridnya, coba tolong tanyain sama Yesus, is he the one? Atau kita mesti cari yang lain? Pertanyaan terdalam dari seorang yang mengabdikan seluruh hidupnya. Apakah Yesus Mesias? Kalau dia bukan Mesias, saya menyia-nyiakan hidup saya. Please ask him. Dan Yesus ngejawab dengan cara menarik. Dia gak ngomong bahwa dia Mesias. Dia kasih lihat apa yang Mesias lakukan. Berdasarkan nubuatan dia nyembuhin. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang sakit sembuh. Di mata murid-murid Yohanes dia melakukan itu semua. Dan murid-muridnya bilang sama Yohanes, yes, he is the one. Dan Yohanes bilang, maka sekarang aku bisa mati dengan tenang. Karena Injil kemakmuran nggak mempan dalam hidup Yohanes, dia berakhir di penggal. Injil permakmuran berkata apa? Kalau kita udah setia, ikut Tuhan, mengiring Tuhan seumur hidup kita, minimal keluar dari penjara, saudara. Masa Tuhan nggak bisa keluarin kita dari penjara? Jadi penjara karena beritain kebenaran, karena suruh raja wilayah bertobat, saudara. Bisa nggak Tuhan selamatin? Oh sangat bisa. Yesus melakukan yang di Yesaya 60, kutipan-kutipan itu. Tapi ada ayat 1, ayat 2, tapi 2b-nya. Ketika dia bilang Mesias akan, sang juru selamat itu akan melepaskan tahanan dari penjara, orang-orang yang tertawan dari tahanan. Ada ayat-ayat itu tapi Yesus nggak kutip ayat itu. Yesus cuma ngomong bagian-bagian depan. Artinya apa? Yohanes harus belajar terima kenyataan bahwa dia gak akan keluar dari penjara itu. Dan akan berakhir di penggal, tapi dia punya pertanyaan cuma satu. Is he the one? Apakah dia Tuhan? Apakah dia sang juru selamat? Apakah dia Mesias? Kalau dia Mesias, berarti saya gak sia-sia. Saya nggak sia-sia mengiring dia walaupun kenyataan hidup berkata kayaknya nggak enak. Ya kan, prosperity theology berkata gini, kalau dia setia mengiring Tuhan mestinya minimal dia akan dikeluarkan dari penjara. Berikutnya dia akan ketemu dengan sesama orang percaya kepada Kristus. Wanita Yahudi baik-baik akan membina hubungan rumah tangga, jadi pasangan yang sangat-sangat sepadan. Ya kan, dia akan mereka akan menghasilkan keturunan-keturunan ilahi. Pelayanannya akan meningkat dari pinggir kali, jadi punya rumah di Pondok Indah, ya kan? Kok baptisannya dipindah ke belakang kan, di belakang ada kolam renang. Itu bad theology, come on kalau kita mau jujur. Bad theology. Saya percaya ada beberapa hamba Tuhan yang diangkat sama Tuhan sampai setinggi itu, tapi ada beberapa yang tetap dibiarkan sesederhana itu sampai Tuhan jemput atau sampai dia pulang. Tapi bukan berarti dia gak diberkati. Seluruh hidupnya dihabisin untuk memberi karena dia tahu terlebih berkat memberi dari menerima. Ini bukan tentang apa yang bisa gue dapat dari Tuhan, tapi apa yang bisa gue berikan buat dia. Kalau emang dia Tuhan, dia layak dapat semuanya. Semuanya. Maka Yohanes cuma nanya satu, is he the one? Atau kita mesti cari yang lain? Tapi Yesus jawab, yes, I am he. Makanya ayat-ayat dari mulut Yesus bilang apa? Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Bad theology hanya mempersiapkan orang-orang dengan potensi yang sangat besar untuk jadi kecewa dan tinggalin Tuhan. Firman yang sangat indah, mental gitu aja, bisa aja. Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Lihat, first stronghold.
Stronghold yang kedua ada di ayat 14, kita lanjutin. Hakim 6 ayat 14 sampai 15. Lalu berpalinglah Tuhan kepada Gideon dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Sekali lagi, firman yang sangat-sangat indah. Go therefore with all your might. Selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Bukan cuma aku menyertai engkau, tapi aku yang mengutus engkau. Saudara bicara tentang seorang komandan yang mengutus pasukan, yang diutus gak pernah yang gak jelas. Gak mungkin. Kita tahu kisah di Alkitab tentang Goliat. Jagoannya Filistin. Filistin gak mungkin. Oke, suruh satu orang yang representasi dari Filistin. Oke, kita kirim yang paling kacrut aja gimana nih. Ini yang gak jelas nih. Yang megang senjata dari tadi jatuh mulu. Silakan maju, kamu mati duluan. Gak mungkin, dia akan kirim yang paling kuat, yang dari kecil dipersiapkan untuk berperang. Yang kalau pinjam kata-kata stiker di Alkitab saya, born for this. Goliat itu dilahirkan untuk jadi jagoan, dan pasti setiap komandan akan kirim yang paling jagoan, tapi di sini Tuhan kirim yang paling aneh. Tapi sekali lagi, kenapa Tuhan kirim yang paling aneh? Karena kekuatan kita cuma dia. Cuma buat tunjukin nanti ketika dia berhasil di medan perang, dia gak akan bilang, oh gue, enggak. Oh dia. Makanya Daud, yang orang tuanya aja hampir gak inget punya anak dia, saudara, saking gak jelasnya. Gitar-gitaran di belakang tuh lagi jaga domba 2-3 biji. Masih ABG, ya elah. Itu lagi mau perang. Dia mah suruh nyanyi aja dia. Lupa bapaknya punya anak dia. Sampai Samuel nanya, Pak nih serius cuma segini doang anak ini. Kata Tuhan ada lagi. Astagfirullahaladzim, Daud, ya ada lagi satu. Cuman kayak gak mungkin banget dia yang jadi raja deh. Tapi dia yang maju. Sampai katapel sama batu. Dia yang maju. Dan Alkitab mencatat dia maju dengan nama Tuhan. He know exactly where his strength came from. Who his strength really is. Dia tahu persis siapa kekuatannya. Dan dia maju. Goliat sampai bingung nih. Lu pikir gue anjing? Botong kata, apaan bawa ketapel? Lu katanya lagi mau tawuran lawan anak kampung. Yang Daud tahu cuma satu nih, orang nih siapa sih orang ini menghina Tuhan gue. Dia cuma tahu itu doang. Kita tahu dia masih muda karena dia nyolot. Dia bilang nih macem-macem sama Tuhan. Oh dia gak tahu Tuhan gue. Dia maju. Pakai baju perang dek, gak muat pak, kegedean. Saya maju pakein aja deh, saya biasanya begini. Maju ke depan langsung. Dia panas gara-gara Goliat menghina Tuhannya. Menarik. Kau maju dengan perisai dan pedang, tapi aku maju dengan nama Tuhan. Menarik. Coba janji yang indah yang sekali lagi dimentahin dengan kata-kata yang mirip. Ah bisa aja om. Kayak gitu kata-katanya. Nyebelin banget. Lihat tuh ayat 15. Tapi jawabnya kepadanya, ah Tuanku. Dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah. Kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. The second stronghold. Yang pertama bad theology, yang kedua gambar diri yang rusak. Ini yang selalu ada di tiap-tiap retret kan, kita baru melalui musim retret saudara. Alhamdulillah berlalu juga musim retret ini saudara. Saya ninggalin keluarga saya sering banget di bulan-bulan ini, bulan-bulan suci ini. Selalu ada sesi itu gambar diri, pasti ada. Hati Bapa, gambar diri, 2 itu aja. Padahal gambar diri pulih kalau kenal siapa bapaknya. Bapak yang di sorga maksudnya. Jadi gambar diri sama hati Bapa itu sangat bergabung. Kalau kita kenal Bapa kita akan temukan keberhargaan kita akan temukan tujuan hidup kita. Apapun kenyataan yang terjadi, kita akan tetap percaya bahwa kita anaknya. Dan dia Bapa kita. Gambar diri pulih ketika kita kenal siapa Papa kita yang sesungguhnya. Boleh slide saya? Sekali lagi yang kedua, dengan firman yang sangat indah, dia bilang majulah dengan kekuatanmu, bukankah aku yang mengutus engkau mental.
Dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, lihat dia masih nggak tahu dia ngomong sama Tuhan. Malaikat Tuhan sama malaikat di perjanjian lama itu beda. The angel of the Lord sama an angel of the Lord is the different guy. The angel of the Lord selalu adalah firman yang jadi manusia, namanya Yesus. Dia pernah berjalan-jalan di taman, dia pernah ngobrol sama Abraham. Dia pernah jalan bareng malaikatnya ada 2 tapi jadi 3 ketika mereka jalan ke Sodom dan Gomora untuk untuk memperingatkan Lot. Yesus sering muncul jadi, kalau boleh pakai kata ini, jadi cameo. Jadi figuran-figuran di perjanjian lama, tapi itu penting. Dan di sini yang ngomong sama dia adalah the word of the living God, the angel of the Lord, his son, Jesus Christ. Dia ngomong tapi dia nggak tahu, ketahuilah. Dia bilang kayak, elah nih kalau lu mau tahu nih ya, Tuhan nih. Dengan apa akan kuselamatkan Israel, kaumku, ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil. Dan aku yang paling muda di keluargaku, paling gak jelas, kata dia nggak mau, ya elah jangan gue deh. Pakai abang gue deh, Musa pernah ngomong gitu kan, kayak kakak gue tuh jago khotbah, jangan gue. Kenapa jadi gue? Dia kasih banyak alasan ke Tuhan. Ingat Tuhan bilang pergilah dengan kekuatanmu, tapi jangan pernah lupa, bukankah aku yang mengutus engkau. Jadi saudara mesti ingat pelayanan kita gak lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Karena kalau dengan kekuatan sendiri kita punya banyak alasan. Gue yang paling muda, kaum gue yang paling kecil. Kasarnya gue miskin, bisa apa gue? Sekolah gue gak kelar, bisa apa gue? Satu hal yang saya bersyukur dari pemanggilan Tuhan atas hidup saya cuma sederhana. Kalau Tuhan bisa pakai saya yakin Tuhan bisa pakai siapa aja. Karena saya bukan siapa-siapa. Bukan. Banyak yang suruh saya sekolah, bukan yang gak mau, pengen. Tapi satu, duitnya kurang, belum ada maksudnya. Anak-anak baru masuk sekolah. Rabu ini dua-duanya sekolah, sejagoan-jagoan itu. Jadi at least baterainya lebih cepat habis saudara. Ngerti maksudnya? Nanti malam dia akan tidur lebih cepat kan dua-duanya sekolah udah capek. Tapi biaya pengeluaran 2 kali. Petualangan kita dimulai nih, mulai bulan ini. Tapi saya percaya kalau Tuhan yang panggil saya dalam dunia pelayanan, dia akan pertahankan saya ada di sini. Penghargaan saya berasal dari dia, bukan dari yang lain. Kekuatan saya cuma dia doang. Yang saya punya cuma ini doang. Saya punya cuma Alkitab dan hati yang benar-benar rindu semua orang bisa benar-benar mengenal Tuhan dan tahu teologi yang benar, bukan yang bagus saudara, yang benar aja. Nggak harus selalu tinggi, tapi harus dalam, harus sedalam hatinya Tuhan, harus sampai situ. Kerinduan saya cuma satu, buat firman yang sangat-sangat sederhana sampai orang yang nggak sekolah pun bisa ngerti. Cuman itu doang, karena saya nggak sekolah. Dia pakai kita berdasarkan apa yang kita mampu. Tapi dia yang utus kita dan kita akan melakukan hal-hal yang besar dari yang kata Yesus pernah dia lakukan. Dan saya masih orang yang percaya ayat itu. Karena saya percaya kepada aku, dia akan melakukan hal-hal lebih besar dari yang aku lakukan. Wow. Tapi strongholdnya berikutnya adalah dia minder. Terus bilang kayak, ya lah gak mungkin banget tuh. Gue nyelamatin Israel, gak mungkin lah. Kaumku yang paling kecil. Di antara suku, salah satu yang kecil. Manasya itu suku kecil dari 12 suku. Dari Manasya aja dia yang paling kecil. Dan di keluarganya dia yang paling kecil. Paling benar-benar yang paling muda, yang paling gak bisa apa-apa. Yang kalau dikasih kerjaan figuran tuh, yang kurang-kurang penting. Mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Malam-malam ngumpet. Karena kenapa? Karena dia gak terlalu penting. Dia gak terlalu berbakat untuk buka bisnis, untuk dipercayain bisnis orang tuanya untuk lanjutin, enggak. Dia bilang kamu ngirik gandum aja tuh, ngumpet-ngumpet tapi malam-malam jam berisik. Udah jelas di ABG, paling gak jelas, akhirnya dipercayain yang gak penting-penting. Tapi Tuhan datang dengan panggilan terpenting. Dia dipanggil jadi hakim yang akan nanti sepantaran dengan Simpson, saudara.
Dengan kekuatan yang dari lahir. Jadi panggil jadi hakim. Jadi hakim Israel. Orang yang bukan siapa-siapa. Gambar diri yang merusak segalanya. Seringkali kayak gitu. Banyak kita gak mau melayani karena kita pikir, gue bisa apa sih? Malah ngerusak lagi. Ada satu lagu yang indah, inilah yang kupunya hati sebagai hamba. Model kita itu doang. Itu doang. Hamba artinya apa? Kalau Tuhannya suruh jalan, itu doang hati hamba. Oh, itu bicara tentang kerendahan hati dan segala. Percaya, yes. And it's true, tapi inti cuma satu, kalau Tuhan suruh kita lakukan. Hati hamba tuh sesederhana itu. Dan sebagai hamba yang tahu persis gambar dirinya, bukan rusak gambar dirinya. Dia tahu diri, dia gak bisa apa-apa, dia yang paling kecil. Dia yang paling muda. Dia tahu. Tapi ketika Tuhan panggil dia, mestinya ada kerendahan hati yang amat sangat, yang semakin hari semakin benar kerendahan hatinya. Ketika Tuhan pakai dia. Yang pertama, bad atau dead theology lebih tepatnya. Bukan cuma bad theology, tapi teologi yang mati, teologi teori yang gak pernah dialamin. Dan yang kedua adalah gambar diri yang tadi rusak. Dia lupa bahwa pelayanan ini, dia lupa bahwa ministry adalah bukan good idea, tapi God's idea. Bukan ide yang baik, kayaknya seru ya, kayaknya bisa memberkati bangsa deh kalau kita bikin ini, kayaknya. Jangan kayaknya. Kalau Tuhan gak suruh gak usah bikin masalah nanti. Itu yang terjadi nanti sama Musa. Mungkin tokoh kita yang ketiga, saya masih belum punya rencana, saudara, saya masih berjalan mengalir bersamamu, itu dia. Saya pengen tahu nih Tuhan mau ngomongin siapa lagi selain Yunus, terus sekarang Gideon. Mungkin berikutnya Musa mungkin. Karena Tuhan yang paling tahu borders kita. Dan saya selalu nanya sama dia, Tuhan mau bawa kita beyond borders yang mana nih? Kemarin kepahitan, yang bulan ini kita bicara tentang ketakutan dan kekhawatiran. Tuhan rindu kita move beyond. Berikutnya, nah ini nih yang terakhir. Yang pertama dead theology atau bad theology. Yang kedua gambar diri yang rusak. Jadi strongholds ketika firman-firman yang indah mental gitu aja. Yang ketiga ada di ayat 25, coba lihat. Hakim-Hakim 6 ayat 25. Pada malam itu juga, kapan? Pada malam itu juga, artinya saat itu juga. Itu lagi malam, ngirik gandum di tempat pemerasan anggur. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan, garisin ini kepunyaan Allah ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun, runtuhkanlah mezbah Baal, garisin lagi kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan, ini dia stronghold, ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang kau tebang itu. Jadi kayu tiang berhala yang dibangga-banggain disembah itu potong, jadiin kayu bakar, sikat. Lihat gak? Stronghold ketiga ini unik. Dia bilang apa? Berhala kepunyaan ayahmu. Nah ini kita harus benar-benar serius dengan hal ini, saudara. Apalagi kalau kita dari background penyembah berhala. Agama-agama yang saudara tahu, yang gak menyembah Tuhan, yang berapa menyembah patung, punya dewa-dewi, yang itu harus sungguh-sungguh kulik. Pernah gak aku disuruh paksa minum air waktu aku sakit masih kecil? Pernah gak? Harus dikulik, yang kayak gini-ginian sulit nanti. Udah pelayanan, masih akan terganggu terus, dengar firman gak konsen, dengar firman gak percaya. Mesti diberesin, saudara. Strongholds, berhala ayahmu. Kenapa dibilang berhala kepunyaan ayahmu? Karena ini sesuatu yang turun, temurun. Boleh slide saya dilihat. Dikatakan di sini bangsa Israel bukan cuma menyembah Allah yang sejati, tapi berpikir bahwa sambil menyembah Tuhan mereka bisa sedikit selingkuh-selingkuh lucu gitu. Nggak lucu.
Kalau saudara percaya Tuhan, gak usah main yang aneh-aneh. Gak usah berurusan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Sama sekali dalam hal apapun. Cuman pijit-pijit doang kok. Habis berdoa gak sembuh-sembuh. Pas dipijit sembuh. Jangan pernah lupa, setan bisa kasih sembuh. Setan bisa kasih kaya, kalau nggak ngapain dia bilang, lihat nih semua kekayaan dunia ini. Kalau kamu sembah aku kasih semua. Lihat Gunung Kawi masih rame sampai hari ini karena ada alasan yang jelas bahwa setan bisa bikin kita kaya. Saya akan berani bilang, apapun dan siapapun yang menjauhkan kita dari Tuhan tidak berasal dari Tuhan. Ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang kita pikir, gue diberkatin, ini kayak jalan Tuhan deh. Oh ya, jalan Tuhan bisa jadi Via Dolorosa, jalan penderitaan. Bukan street made of gold, itu heaven and that's later. Pada malam itu Tuhan beri perintah, bongkarlah mezbah yang didirikan ayahmu untuk Baal. Bangsa Israel tuh berpikir dia bisa nyembah Baal juga sambil bikin-bikin mezbah gitu, nyembah berhala sambil nyembah Tuhan juga. Mereka berpikir bisa, kalau pinjam kata-kata Yesus, mengabdi kepada dua tuan. Beberapa kita masih mengabdi kepada dua tuan. Nyembah Tuhan juga tapi nyembah duit juga. Iya. Dan ketika kita berdoa, Bapa, deliver us from evil. Jauhkanlah kami dari yang jahat. Di doa Bapa kami ada poin itu. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, dalam kurung, karena kami bisa masuk sendiri. Ada amin? Makanya gak usah dibawa. Bisa masuk sendiri kok. Tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kenapa? Karena cuma Engkau yang bisa menyelamatkan kami, melepaskan kami. Kami bisa masuk tapi gak bisa keluar. Gak usah dibawa masuk, kami bisa masuk sendiri. Tapi please lepaskan kami kalau kami terperangkap di dalamnya. Dan cara Tuhan untuk melepaskan berhala, khususnya uang, yang adalah akar segala kejahatan, kecintaan akan uang. Sederhana, biasanya orang paling gampang kalau punya berhala, gimana caranya biar gak mencintai berhala? Diambil. Beberapa kita bangkrut, beberapa kita ditipu sama teman, beberapa kita gagal dalam bisnis. Karena Tuhan lagi menjawab doa kita. He tried to deliver us from evil. Bukan uangnya yang salah, tapi cinta akan uangnya yang salah. Dan caranya diambil. Nggak semuanya uang, ada yang pasangan hidupnya, ada yang disebut bukan pasangan hidup, bukan suami atau istri, tapi pacarnya. Ambil langsung, baru sadar ternyata selama ini dia menyegalakan, menganggap segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Tapi ceweknya yang dipikirin di kepalanya. Aku tak bisa hidup tanpa aku tak mau. Hidup tanpa kaulah nafas yang kuhirup. Apakah arti hidup ini? Jika hidup tanpamu. Tapi cowoknya yang ada di kepalanya. Kan sesat. Akhirnya pas putus baru tuh, pas diputusin baru tuh panik. Dia punya all source of life. Shut down. Saat itu juga langsung panik nyari the other source of life. Dan ternyata dia gak plug in kepada Tuhan. Dia ngandelin yang lain. Dia lagi dalam keadaan terkutuk tanpa dia sadar. Cara paling baik hati dari Tuhan untuk menyelamatkan kita dari penyembahan berhala adalah dia ambil berhala kita. And he tear it down. Dan itu yang dia suruh Gideon lakukan. Pulang rumah, hancurin mezbah bapak lo. Karena ini sesuatu yang apa? Turun-temurun. 7 tahun di dalam penjajahan, 7 tahun di dalam perselingkuhan. Israel selingkuh. Sambil nyembah Baal, nyembah Asitoret, Asyera. Itu dewinya. Baal cowoknya, dewinya nih si Asyera ini. Perlambangannya pakai tiang tadi. Jadi ada berhala, ada mezbah, ada tiang. Perlambangan 2 dewa-dewi itu, lihat sambil nyembah Tuhan, sambil ke gereja masih main-main kuasa gelap. Suku-suku saya tuh masih banyak tuh di daerah-daerah situ. Daerah-daerah Maluku yang sono-sono tuh. Punya ada Manado yang atas-atas. Opo-opo, atau masih megang-megang gitu, masih punya jimat-jimat.
Kalung salib tapi bukan kalung salib, kalau dilepas jadi lemah. Oh, kalung salib tapi jimat jadi satu. Kalung salib jimatnya, gila gak tuh? Kelihatannya Kristen banget kan? Wih. Pas kalung salibnya dibakar lemas dia. Wah ternyata jimat, jadi satu. Akulturasinya perfect banget, jadi satu. Ngakalin, jadi gak kelihatan kalau pendeta lihat, oh nih Kristen banget nih, hardcore nih, kalung salibnya gede banget. Hampir segede salib Yesus, beda dikit. Gokil kan? Bukan cuma digantung, kadang dipakai. Jadi pas mau masuk gang gak bisa, jadi mesti nyamping gini. Berhala gak ada yang tahu sampai dia sendiri dengan jujur. Coba track dia punya keluarga, track coba ke atas. Ada yang pernah bikin perjanjian gak sama iblis, karena itu harus dipatahkan. Harus. Dia yang mesti runtuhin mesbah bapaknya, padahal bapaknya kemungkinan besar masih hidup. Tapi dia yang Tuhan samperin di dalam hidup. Dia yang diberitahu kebenaran, Tuhan membuka dirinya kepada dia. Dan tanggung jawab siapa? Tanggung jawab dia. Dia melakukan itu ngumpet-ngumpet, saudara. Kalau saudara baca, nanti kita akan baca ke depan. Tentang kekhawatiran. Di seri ini masih. Tapi ini stronghold yang sangat penting, berhala ayahmu. Kalau ayah kita adalah orang yang sangat memberhalakan uang, kemungkinan besar kita bertumbuh jadi orang yang sama. Anak jarang gagal taat tapi, sering gagal taat tapi jarang gagal niru. Saya selalu bilang gitu, anak sering gagal taat tapi jarang gagal niru. Jadi kalau dikit-dikit, kamu sekolah bener dong, udah disekolahin mahal-mahal. Gitu. Akhirnya mahal. Ya kan? Ini mainan, udah dibeliin mahal-mahal baru main bentar udah dicuekin. Mahal. Kita tanpa sadar loh suka kayak gitu, saya bertobat loh. Saya sering ngomong gitu sama anak saya, kalau saya baru dia minta ngerengek sampai guling-guling, nggak jelas udah kayak orang kerasukan, anak kerasukan atau gimana. Enggak, dia minta mainan. Minta mainan aja manifest, kan lebay banget. Ya saya beliin kan, yaudah deh, daripada malu kan, daripada ntar berakhir ngacak-ngacak sampah. Ini anak siapa nih ngacak-ngacak sampah, kan gak lucu. Ada saya beliin, udah dibeliin mainan bentar doang saudara, gak ada setengah jam. Kalau masih lebih kecil masih lebih parah, gak ada setengah jam bukan gak dimainin, rusak, kelar hidupnya semahal apapun itu mainan. Tapi paling nyebelin gitu, udah dibeli nih mahal-mahal, udah dicuekin habis itu udah. Dia mainnya gak jelas-jelas lagi, kartu-kartuan dari coki-coki yang gak jelas itu, dia main itu lagi. Mainan dibeliin berapa ratus ribu, mau setengah juta, dicuekin habis itu. Ini kok main udah mahal-mahal nih, sekolah udah mahal. Jadi besar dia dengan pandangan bahwa yang paling dihargain orang tuanya, yang paling dijunjung tinggi adalah uang. Karena semua selalu diukur dari betapa mahalnya. Berapa duit yang udah keluar, duit. Dia akan bertumbuh besar jadi seorang yang cinta uang, seperti ayahnya. Ada orang yang memberhalakan pendidikan, lebih kacau lagi. Jadi anaknya ditarik terus, minimal kamu mesti jadi kayak papa. Doktorandes. Apalah berat panjang di belakang panjang, minimal setengah senti minimal. Itu ada beberapa gelar tuh setengah senti. Minimal kamu kayak papa. Akhirnya anak stres, karena dia mau jadi seniman. Akhirnya gitu dan pikir kalau udah sekolah gue sekolah, gue pinter. Akhirnya ngandalin kepandaian. Orang tua yang ngandalin kepandaian, anaknya juga bertumbuh jadi orang yang mengandalkan kepandaian, mengandalkan kekuatan. Kamu makan yang benar. Biar kuat, kayak papa nih udah 93. Masih bisa ngangkat mobil, gokil. Ngeri banget Pak. Ada yang kayak gitu, ada. Semua keluarga punya berhalanya sendiri. Mungkin bukan yang kayak gini, bukan yang serem-serem, yang kayak jimat, yang gitu-gitu, yang kuasa gelap, tapi hal-hal yang duniawi sama aja. Kalau kita andalkan, that's the same exact idols that the scripture are talking about. Itu sama, berhala yang sama yang Alkitab katakan dari awal. Tapi saya gak punya waktu untuk bahas semua berhala itu saudara. 3 poin hari ini, oke? Bad theology, gambar diri yang rusak, sama berhala, kepunyaan orang tua. 3 hal itu akan buat firman seindah apapun. Panggilan Tuhan seluar biasa apapun, mentah gitu aja, berlalu gitu aja. Tapi this is our God, this is
our God, selama kita masih hidup, dia akan terus datang dengan panggilan yang sama. Samuel dipanggil 3 kali. Christopher dipanggil lebih dari 3 kali. Dan setiap kita, selama kita masih hidup dan Tuhan belum datang, kalau dengar suara Tuhan jangan kerasin hatimu. Kalau masih keras, tanya kenapa. Ada teologi apa yang salah, yang selama ini kita masih dipandang, kita ada paradigma apa yang masih belum benar, sehingga semua janji Tuhan mental gitu aja. Ada orang yang kecewa Tuhan, saudara, saya punya teman yang kecewa, dia sebenarnya baru berbakat, oke? Cukup kritis dalam hal firman Tuhan, tapi dia cukup kecewa ketika tahu bahwa LGBT juga harus bertobat, ternyata itu dosa. Dia kecewa karena some of her best friend, saya akan bikin his dan her, karena biar kita nggak menuju ke satu orang tertentu, karena ini saya cuma ngomongin pengalaman saya. Dia punya teman terbaik adalah orang-orang yang struggling with same sex attraction, dan dia nggak terima. Akhirnya mental dari pelayanan. Akhirnya mental bukan cuma nggak pelayanan, malah bisa jadi ntar saya lihat tinggal dalam beberapa tahun lagi, saya cuma tunggu dia untuk jadi nggak Kristen lagi, tinggal nunggu waktu. Sekali lagi ada pandangan yang salah tentang firman Tuhan. Ada yang dia nggak terima, yang kayak gitu-gitu ada pertanyaan yang masih belum terjawab, yang kayak gitu-gitu jangan dicuekin, saudara. Itu akan bikin semua firman week in and week out semuanya menguap begitu saja, seindah apapun itu. Harus diberesin semuanya. Datang ke hamba Tuhan manapun yang kalau perlu yang udah berhasil keluar dari gaya hidup itu. Ada banyak beberapa hamba Tuhan yang kayak gitu, berhasil keluar. Ada contoh nyata. Barang siapa di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ciptaan yang baru. Ketemu deh kalau perlu sama orang-orang kayak gitu. Kalau firman Tuhan dari orang-orang kayak saya yang gak pernah struggle dengan same sex attraction, menurut mereka ya lu enak, lu gak ngalamin. Ya udah cari yang ngalamin. Cari yang udah berhasil menang keluar, ada kok beberapa saya tahu. Saya lagi mendoakan satu seri besar nih buat tahun depan kalau Tuhan belum datang, atau kalau saya belum pulang, oke? Seri besar judulnya Once Was Lost. Dulunya terhilang, dulunya tersesat. Once Was Lost. Saya mau ambil seri itu dan setiap seri saya berharap kita bisa temuin, kita bisa hadirkan kesaksian-kesaksian dari tiap orang yang udah melalui kesesatan itu. Macam-macam. Akan sangat sulit cari yang ini, karena biasanya malu. Tapi sekali lagi Yesus gak malu mati di kayu salib buat kita. Bisa jadi kesaksian, keberanian kita menjadi berkat buat banyak orang. Kasih tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sama, yang lebih dari mampu dan mau untuk mengubah kita menjadi baru. Ada 3 hal ini, tadi saya ulang lagi. Bad theology, khususnya prosperity theology atau pandangan apapun yang masih belum diberesin. Paradigma yang gak sesuai dengan kebenaran firman. Yang kedua, gambar diri yang rusak. Saya yang paling ini, saya gak bisa apa-apa yang gitu-gitu. Dan yang terakhir, berhala atau mesbah yang dibangun sama ayah. Berhala turun-temurun dan itu mesti semuanya diruntuhin. Kita baca ayat terakhir, beberapa ayat terakhir di 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6. Sebenarnya yang saya mau bahas lagi ketika dia dibilang harus ambil lembu punya ayahnya, ini menarik. Terus dia harus jadiin tiang berhalanya itu kayu bakarnya. Jadi semuanya ambil bagian dari gini. Kalau kita jadi kaya karena penyembahan berhala, gimana caranya kita ngancurin penyembahan berhalanya? Bukan cuma gak nyembah dia lagi, tapi semua hasil itu sebenarnya harusnya dimusnahkan. Sejujurnya. Saya baru dengar di Bali banyak orang yang dulunya pesugihan, dulunya jadi kaya karena roh jahat, tapi lari ke gereja karena mau lari dari apa? Dari ininya, dari bayarannya. Karena kalau pesugihan pasti diminta bayarannya, pasti ada roh jahat yang datang mau ambil nyawa kita, tapi kita lari ke Yesus. Akhirnya kenapa? Cuman buat itu doang. Jadi manfaatin Yesus biar nggak kenapa-napa. Jadi duitnya masih tetap dipakai sih. Itu kan bahaya, itu kan namanya parah banget. Itu namanya Yesus disalahgunakan sama sekali. Bukan saya gak senang mereka jadi percaya Yesus, tapi kenapa dia percaya Yesus? Apakah cuma mau menghindari semua itu? Diberesin makanya. Kalau jadi kaya karena itu, kalau perlu, kasih kemana kayak duitnya? Lembunya mesti punya papahnya. Mesti kayu bakarnya mesti dari tiang berhala yang sama. Artinya apa? Ada konsekuensi dari semua itu. Bayar. Tapi kan ada darah Yesus.
nggak bisa dimanfaatin kayak gitu lah. Kalau kita koruptor dulunya, kita bertobat, gimana caranya? Ingat gak ada pemungut cukai, ingat gak? Yang pendek itu, tahu gak? Lazarus, bukan, Sakius, nggak bercanda deh. Ada yang salah-salah gitu, nggak, saya bercanda. Ya kan, apa yang dia lakukan? Dibalikin semuanya. Kenapa dia cuma balikin kayaknya cuma segitu doang? Karena cuma itu yang dia punya, habis itu habis. Tapi dia punya Yesus. Dan dia baru bisa nyanyi dengan tangan terangkat, kaulah segalanya di dalam hidupku. Menarik, pertobatan itu costly saudara, costly. Pertobatan itu ada harganya. Bukan cuma kematian Kristus di kayu salib, ada harganya. Bagian terakhir, 3 ayat terakhir atau 4 ayat terakhir, 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6. Kita akan tutup dengan pembacaan yang sangat indah. Memang kami masih hidup di dunia, ada amin. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Wow. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Katakan itu, sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Sanggup untuk meruntuhkan yang tadi saya bahas, strongholds. Ayat 5, katakan bersama-sama dengan keras. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu, merubuhkan every stronghold yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang apa? Pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ayat 6, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan. Lihat kalau saudara udah temukan semua strongholds dalam hidup kita, tear it down. Tear it down. Jangan dengan kekuatan sendiri. Tapi dengan apa? Kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Dibilang apa? Kita menawan segala pikiran kepada Kristus. Siapa Kristus? Firman yang menjadi manusia. Saudara belajar harus angkat nih dia. Ini senjata kita. Ini senjata kita yang bisa meruntuhkan setiap strongholds. Every single strongholds dari paradigma yang salah, gambar diri yang rusak, sampai mezbah berhala. This is kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Tawan pikiran kita kepada Kristus. Kenali Tuhan. Lihat gak? Every strongholds dirancang untuk apa? Melawan, menentang pengenalan akan Tuhan. Lihat gak? Jadi kuncinya dimulai dari pengenalan akan Tuhan. Bukan cuma pengetahuan yang namanya teologi. Pengenalan akan Tuhan. Tahu sama kenal lain. Tuhan rindu bukan cuma tahu kita cuma tahu dia Tuhan. Tapi dia rindu kita mengenal dia dan percaya bahwa dia Tuhan. Dan gak pernah tinggalin kita. Jadi biar setiap firman indah, gak ada yang mental lagi saudara. Beresin semuanya. Every single strongholds. Yuk kita berdoa.